selamat datang kembali di channel kami. Jadi kali ini saya akan membagikan sedikit tips. Jadi videonya saya buat khusus untuk tips ini supaya kalian tidak bingung dengan video-video yang lainnya. Jadi buat kalian yang biasa mengerjakan pemotongan kayu, jadi semoga benar-benar bisa bermanfaat bagi kalian yang ini. Jadi kalau kalian pernah membeli penggaris besi, pasti kalian tahu kalau penggaris besi itu tidak bisa 100% lurus. Jadi seperti ini, saya akan tunjukkan. Jadi ini yang sudah saya susun. Jadi kalau kita rapatkan, maka pasti akan ada gap di tengah seperti ini. Jadi ini penggarisnya tidak lurus. Dan cara mengetesnya, kalau kalian lagi beli di tokonya, jadi ambil 2 buah penggaris besi, kita sejajarkan gini, kemudian kita balik seperti ini dan kita rapatkan lagi. Jadi yang tadi gapnya di tengah dan sekarang gapnya di ujung. Jadi kalau kita rapatkan yang ujung sini, maka gapnya akan ada di ujung bawah. Dan ini artinya penggaris besinya melengkung ke sebelah kanan atau melengkung bulan di sebelah kiri. Jadi ini penggarisnya tidak bisa lurus sekali. Jadi kalau kalian mau mendapatkan benar-benar penggaris besi ini benar-benar lurus, kurang lebih bisa membeli sampai 10 penggaris baru kita bisa mendapatkan yang agak benar-benar lurus. Jadi walau ini pun kalau saya sejajarkan, saya dapat masih ada gap sedikit sekali di atas. Jadi gapnya sudah sangat bagus, tidak sampai 1 mili dalam 1 meter. Dan ini dari sekian banyak penggaris besi. Jadi tidak akan pernah dapat yang bisa benar-benar lurus, karena ini selalu tetap ada gap. Jadi yang sisi ini melengkung. Kita coba yang sisi satu ini. Jadi kalau yang satu ini kita balik dan kita tempelkan lagi. Nah, jadi yang sisi ini tetap gapnya di tengah. Berarti yang penggaris yang sebelah kiri ini benar-benar penggaris yang lurus. Jadi dari 4 ini hanya menemukan 1 yang lurus. Jadi kalau kita bandingkan dengan aluminium ini, kita tempel, maka sama sekali tidak terlihat gapnya. Jadi kita balik penggaris besinya, kita tempel lagi di aluminiumnya, tidak ada gap sama sekali. Jadi dari 4 penggaris besi hanya ada 1 yang benar-benar lurus. Jadi kalau saya beli 10, hanya mendapat sekitar 2 yang benar-benar lurus, dan itu pun kalau dapat 2 kadang hanya 1 dari 10. Jadi untuk mengetesnya lagi, kalau kita masih tidak yakin ini lurus, jadi yang satu lagi kita balik, karena ini ada tonjolannya, nggak bisa dibalik flip begitu aja. Jadi kita balik di sini, kita tempelkan lagi. Jadi benar-benar dia lurus. Jadi seperti itu tips untuk mendapati penggaris yang benar-benar lurus, dan juga untuk bisa menggaris secara benar-benar lurus. Jadi ini cara mencari penggarisnya. Dan untuk cara mengetesnya seperti itu tadi. Jadi ada banyak sekali yang kalian bisa gunakan sebagai penggaris. Jadi kalau kalian kesusahan mencari penggaris, paling mudah mencari aluminium. Jadi aluminium yang ini tadi yang saya biasa gunakan jadi penggaris, kalian bisa lihat dia benar-benar lurus ke arah sana dan juga lurus di kanan kiri.
Jadi yang ini lebihnya dia tebal dan ada tonjolannya sebagai penguat. Jadi kalau kita angkat aluminiumnya seperti ini, dia juga tetap lurus dengan sedikit defleksi. Berbeda dengan kita gunakan penggaris. Jadi bisa melengkung seperti ini. Jadi kenapa saya suka menggunakan aluminium dalam menggaris? Jadi seperti garis-garis di table saw dan terutama pada pengerjaan pemotongan kayu triplek dan MDF, saya selalu menggunakan aluminium sebagai penggarisnya. Jadi untuk yang lebih rigid lagi atau lebih kokoh lagi, kalian bisa menggunakan aluminium siku seperti ini. Jadi yang ini ketebalannya 6 mili. Kalian bisa dapatkan di toko aluminium. Jadi untuk mengetes yang siku ini caranya sama seperti penggaris ini, tapi agak lebih sulit karena kita harus membolak-baliknya, tidak seperti penggaris ini tadi. Jadi kita tes seperti ini, kita cek gapnya. Jadi yang ini masih ada gap sedikit ya, yang ini masih ada gap sedikit, kalian bisa kelihatan di tengah-tengahnya. Dan juga kalau kita mau ngetes, tapi yang paling penting tes bagian ini karena aluminium ini saya gunakan sebagai fence. Jadi yang ini kita cek juga. Nah, jadi yang sisi sini belum tentu sama dengan yang sisi sebelah sini. Jadi yang ini dia ada gap di sebelah sini. Jadi makanya yang ini saya tidak gunakan sebagai guide fence-nya table saw. Jadi dari 6 meter, kalau aluminium dari 6 meter sekitar separuhnya kita bisa dapatkan yang benar-benar lurus. Dan kalau kalian ingin yang tidak terlalu mahal, yaitu menggunakan besi ini tadi, aluminium ini tadi, yang didapat di toko aluminium atau toko mebel. Jadi ini sebagai relnya pintu geser biasanya. Jadi kalian bisa dapat di toko mebel atau toko material furnitur. Jadi ada yang ini, yang paling saya suka pakai yang untuk menggaris adalah ini. Jadi selain dia bagus, kita punya, pas kita mau menggeser kanan kiri, di sini ada tonjolannya. Jadi seperti ini. Pemakaiannya sangat mudah. Dan saya sangat suka menggunakan yang tipe seperti ini. Jadi selain tipe ini, ada juga yang paling banyak dijual adalah yang tipe ini, yaitu besi rel atas atau rel bawah dari pintu sliding, aluminium pintu sliding untuk rel bawah. Jadi yang ini lebih mudah didapat. Dan saya biasanya selalu menggunakan ini sebagai guide-nya dari cellular saw. Jadi saya coba ambil sebentar. Jadi ini guide-nya cellular saw supaya dia benar-benar lurus. Jadi kalau kalian juga mengerjakan kayu dengan gergaji selular atau gergaji circle, kalian bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi caranya kita bor dulu di tengahnya, dan kemudian kita akan membuat satu persatu di papan MDF atau tripleknya, dan nanti gergajinya akan posisinya di sini. Jadi itu tips untuk menggaris yang benar-benar lurus dan membuat guide potongan atau guide dari gergaji cellular saw dengan benar-benar lurus dan presisi. Jadi semoga kalian dapat mengambil tekniknya dari tipsnya ini, supaya nanti dalam pengerjaan kalian bisa sangat-sangat bermanfaat. Jadi dari sekian banyak ini kalian bisa memilih mana yang
cocok seperti kebutuhan kalian. Jadi untuk penggaris besi, kalau penggaris besi rate-nya untuk mendapatkan yang lurus hanya 5 hingga 10%. Jadi kalau untuk aluminium ini, kalau beruntung kita bisa dapat 4 meter dari 6 meter lurusnya. Jadi seperti itu. Dan rata-rata dari yang saya potong selama ini kita dapat 3 meter dari 6 meter sisi lurusnya ini. Dan kalau untuk yang ini hampir sama, tapi lebih banyak dapat lurus yang tipe seperti ini, karena dia dari pabrikasinya sudah posisinya hampir kotak, dan itu menambah tingkat rigiditasnya aluminium ini sendiri ya. Jadi yang ini yang paling gampang dicari, tapi yang ini yang paling saya suka untuk menggaris. Jadi garisannya bisa benar-benar lurus sekali. Jadi sekian video dari saya atau tips dari saya. Semoga benar-benar bermanfaat bagi kalian. Dan bila kalian ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan sebisa mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jadi terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi terima kasih. Sampai ketemu lagi.